Hasan dan Husain adalah cucu sayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, putra dari Fatimah Az-Zahra, putri kandung Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat mencintai kedua cucunya, bahkan memberikan nama mereka dengan keistimewaan yang sangat luar biasa. Nama Hasan dan Husain diambil langsung dari nama-nama penghuni surga yang sebelumnya tidak pernah digunakan oleh orang Arab pada masa jahiliyah. Keterangan ini dapat ditemukan dalam kitab Tarikh Al-Khulafa karya Imam Jalaluddin Suyuti. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilihkan nama-nama tersebut khusus untuk kedua cucunya. Diriwayatkan oleh Sa'ad dari Imran bin Sulaiman disebutkan nama Hasan dan Husain adalah dua nama dari nama-nama penghuni surga, dan tidak ada seorang pun dari kalangan Arab yang menggunakan nama tersebut pada zaman jahiliyah. Namun kehidupan mereka tidak luput dari cobaan besar yang meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah Islam. Inilah kisah memilukan tentang akhir hidup Hasan dan Husain. Kematian tragis Hasan bin Ali. Hasan bin Ali wafat di Madinah dengan kisah kematian yang begitu memilukan. Terdapat perbedaan pendapat mengenai tahun kematiannya. Sebagian sejarawan menyebutkan tahun 49 Hijriah. Sementara yang lain menyebutkan 50 atau 51 Hijriah. Namun, yang menyatukan semua riwayat adalah penyebab kematiannya yang tragis, yaitu Hasan diracuni. Menurut Jalaluddin As-Suyuti, racun mematikan disisipkan dalam makanan Hasan oleh istrinya sendiri, yaitu Jaddah bin Ash'ad bin Qais. Jaddah termakan tipu daya Yazid bin Muawiyah yang menjanjikan akan menikahinya jika ia berhasil membunuh Hasan. Terpedaya rayuan itu, Jaddah tega meracuni suaminya yang mencintainya sepenuh hati. Hasan yang tersiksa akibat racun itu enggan mengungkap siapa pelakunya kepada adiknya Husain. Ia berkata, Allah akan lebih keras membalasnya jika dugaan itu benar. Biarlah Allah yang menghukumnya. Menjelang wafatnya, Husain berwasiat ingin dimakamkan di samping kakeknya, yaitu Nabi Muhammad SAW di Madinah. Namun, permintaan itu ditentang oleh gubernur Madinah, yaitu Marwan bin Hakam, sehingga hampir terjadi perselisihan besar. Dan akhirnya Hasan dimakamkan di Baqi, dekat dengan ibunya, yaitu Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syahidnya Husain bin Ali di Karbala. Nasib adik Hasan, yaitu Husain bin Ali, tidak kalah tragis. Peristiwa memilukan itu terjadi pada 10 Muharram, hari yang kini dikenang sebagai hari Asyura. Husain memimpin pasukan kecil berjumlah 70 orang, termasuk keluarga dan pengikutnya, untuk menghadapi pasukan Yazid bin Muawiyah yang berjumlah sekitar 5.000 orang. Tujuan Husain adalah menegakkan kebenaran dan melawan kezaliman. Di medan Karbala, pasukan Yazid memutus suplai air ke tenda-tenda Husain, membuat anak-anak dan wanita menderita kehausan. Pertempuran berlangsung sengit dan musuh bertindak kejam tanpa balas kasihan. Bayi Husain yang masih berusia 6 bulan dibunuh dengan panah.
Tenda-tenda wanita dan anak-anak dibakar sementara pasukan Husain dihancurkan secara brutal. Husain tetap bertahan hingga titik darah penghabisan. Ketika akhirnya syahid, tubuh mulianya diinjak-injak oleh pasukan berkuda Yazid. Bahkan kepala beliau dipenggal dan jasadnya dibiarkan tanpa penghormatan. Kepala Husain diarak sejauh 965 km bersama wanita dan anak-anak yang ditawan dalam keadaan terikat. Tragedi ini mencatat lembaran kelam dalam sejarah Islam. Tragedi Hasan dan Husain adalah pengingat mendalam tentang pengorbanan dan kebenaran. Sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menunjukkan keberanian, kesabaran, dan keimanan yang luar biasa meskipun menghadapi pengkhianatan dan kekejaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah bersabda, "Aku telah memohon kepada Allah agar umatku tidak binasa karena perselisihan. Tetapi doaku itu tidak dikabulkan." Hadis riwayat Amr bin Sa'id. Kisah Hasan dan Husain menjadi peringatan bahwa perpecahan di tengah umat dapat menimbulkan tragedi yang menyakitkan. Perjuangan mereka tetap abadi sebagai simbol keadilan dan cinta kepada Allah. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah mereka dan menjaga persatuan di tengah umat Islam saat ini. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa